Si cantik. Kakak datang. Binatang. Aduh. Sepertinya si cantik masih belum patuh ya. Kalau begitu, biar kakak yang mengajari. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dengan titah langit, Kaisar bersabda, sejak Putri Gayatri meninggalkan istana untuk menjadi sandera, Beta selalu memikirkannya. Maka, Beta memerintahkan kepala Dewan Kasim istana untuk menjemputnya, segera berangkat kembali ke ibu kota, untuk menenangkan hati Beta. Jangan sampai ada kesalahan. Demikianlah titah ini. Ayahanda Kaisar mengutus orang untuk menjemputku. Lepaskan aku. Ayahanda Kaisar mengutus orang untuk menjemputku. Kalian dengar gak, kawan-kawan, nanti tidak bisa bermain lagi. Hari ini kita harus bersenang-senang sepuasnya. Haha. Aku bisa pulang. Aku bisa bertemu Ibunda Selir. Bawa aku pulang. Beijinggan. Lepaskan aku. Beraninya kau memukulku, akan kucekik kau sampai mati. Akan kucekik kau sampai mati. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Aku bisa pulang. Aku tidak mati. Tidak. Pakaian ini kembali ke 3 tahun yang lalu. Cepat, jangan pura-pura mati. Han menunggumu masuk untuk mempersembahkan tarian. Kalau nggak nurut, ku habisi kau. Tidak perlu marah-marah. Putri Sandera yang dikirim kerajaan langit. Kalau tidak patuh, mainkan saja sampai mati. Semuanya belum dimulai. Kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkan diriku ditindas. Saat pertama kali tiba di kerajaan gurun sebagai sandera, aku terlalu sombong dan tidak mau mempersembahkan tarian. Aku adalah putri kerajaan langit, bukan budak penghibur. Aku tidak akan pernah merendahkan martabatku untuk mempersembahkan tarian pada kalian. Aku paling suka bermain dengan para cantik di rumah, bermain tari telanjang. Karena putri tidak suka mempersembahkan tarian, bagaimana kalau bersama kita memainkan sebuah adegan vulgar? Bagaimana? Mau lari kemana? Temperamenmu cukup berapi-api, aku suka. Hasilnya, aku diperkosa di depan umum oleh Arga dan dijadikan pelacur militer. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kali ini, Aku tidak boleh jatuhku dalam nasib seperti. Aku akan membuat mereka yang menghinaku di kehidupan lama membayar semuanya. Bukankah dibilang suruh wanita itu datang untuk mempersembahkan tarian? Seumur hidupku ini, aku belum pernah melihat putri menari. Di mana dia? Jenderal Arga, jangan terburu-buru dong. Sang putri memang agak angkuh, itu bisa dimaklumi.
Han. Sekarang aku tidak punya kekuasaan atau kekuatan. Hanya bisa dicincang oleh orang lain. Kalau begitu, aku akan memanjat ke kerajaan Goron, pria paling berkuasa dan berpengaruh, dan menginjak-injak semua orang. Han dari kerajaan Gurun, Baskara. Baoyang Harem. Gayatri Menarikan Sudatarian. Untuk menghormati Han dan para jenderal, pemberani dan tak gentar, adalah pahlawan dunia. Han, bagaimana menurutmu tarian Gayatri ini? Bagaimana? Berani menggoda Han. Wanita secantik ini. Bagaimana kalau kan mengadakannya pada harga? Wanita secantik ini. Bagaimana kalau kan mengadakannya pada harga? Kalian semua keluar. Putri Kerajaan Langit yang agung. Begitu pandai menggoda pria. Didikan bangsawan negeri dataran. Hanya mengajarkan hal-hal seperti ini? Gayatri hanya mengagumi Han. Ingin Han menyukai Gayatri, itu saja. Apakah Kerajaan Langit mengutusmu untuk menggodaku? Han terlalu tinggi menilaiku. Aku adalah orang yang diasingkan oleh Kerajaan Langit. Aku hanya tulus mencintaikan. Tanpa niat lain. Begitukah? Berani menggunakan pil pesona giok untuk menggodaku. Dan masih berani bilang tulus mencintaiku? Han, mohon periksa. Ini adalah pil yang diberikan tabib istana padaku. Aku tidak sengaja melukai tanganku sebelumnya. Tabib istana bilang pil ini bisa menyembuhkan luka. Aku hanya ingin cepat sembuh. Kalau kau berani membohongiku, aku akan melemparkanmu ke kamp pelacuran militer. Bukankah kau suka menari? Menarilah semalaman.
Kali ini aku berhasil lolos dari musibah. Tidak akan menderita seperti di kehidupan lampau. Cantik. Itu dia. Cantik. Itu dia. Berapa mati ya? Tidak ada yang berani di bisu di bawahku. Hari ini aku akan membuatmu tahu. APA artinya hidup lebih buruk daripada mati. Cantik. Di kehidupan lampau. Setiap kali Jaka akan menyiksa kehidupan ini, aku harus mengirimnya ke neraka dengan tanganku sendiri. Wanita Dataran. Punya rupa. Jenderal belum pernah dengar? Pisau lembat. Setiap sayatannya merenggut nyawa. Sebilah pisau setajam apapun. Jika di bawahku, akan melunak seperti air. Jenderal. Mau tidak bermain yang berbeda? Si cantik ingin yang berbeda seperti apa? Khan. Jaka semakin kurang ajar belakangan ini. Haruskah kita mencari cara untuk melenyapkannya? Tidak perlu. Dia tidak akan hidup lama lagi. Wanita ini memang tidak selemah yang terlihat. Semua orang yang pernah menindasku, kehidupan ini, aku akan satu persatu melenyapkan mereka semua. Khan. Kemarin Han Meninggalkan sendiri. putri kerajaan langit itu. Katanya wanita dataran itu berkulit halus dan lembut. Aku belum pernah mencobanya. Kan. Aku juga menyukai putri ini. Kalau Han sudah bosan bermain dengannya, bisakah dia dihadiahkan padaku? Kau menyukainya? Ambil saja. Terima kasih atas hadiahnya, Han. Malam ini aku traktir minum. Baik. Kami akan membawa jenderal kembali ke tenda dulu. Ayo. Han. Ai Greco, kembali minum. Bakara. Kau memang penukir dan plan. Untungnya, aku sudah bersiap.
Si cantik sudah tak sabar. Ya, biarkan aku memanjakanmu. Cantik, wanita cantik itu, dimanapun tetap cantik. Daun kalajengking bisa membuat kulit sangat gatal. Jenderal Arga, kudengar kau sangat berani dan punya banyak prestasi. Kau dan Khan, siapa yang lebih hebat? Jika bukan karena aku yang maju berperang, tidak mungkin Baskara bisa menduduki posisi Han itu. Tapi kudengar, justru Baskara yang paling hebat. Hari ini, akan kutunjukkan padamu siapa sebenarnya pahlawan sejati. Wanita sialan. Racun apa yang kau taruh di tanganmu? Yenderl, aku tidak meracuni. Ini hanya pewarna kuku biasa. Jangan banyak omong. Cepat berikan penawarnya padaku. Arga, kau memecahkan piringan giok pemberian Han. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Yenderl, apa Anda baik-baik saja? Ini semua gara-garaku. Akan kulihat kemana kau bisa lari. Baginda Khan, Arga berwatak kejam. Jika dia memperlakukan putri kerajaan langit sampai mati, ini Dia hanya seorang putri sandera. Tidak ada urusanmu di sini, kau boleh pergi. baik. Berenti. En bas, Arga, Mémoon Intuk Mangada Bajindakan. Maysuk. Bajindakan. Wanita itu menghilang. Orangmu sendiri. Cari sendiri. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia datang ke arah sini. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Kilyar. Kilyarlah. Termakasi Baginda Khan, sudah menolongku. Kau pikir dengan memainkan siasat menyakiti diri ini, aku akan membiarkanmu tetap di sisiku? Kau pikir dengan memainkan siasat menyakiti diri ini, aku akan membiarkanmu tetap di sisiku? Baginda Khan, Gayatri hanya ingin hidup, sama sekali tidak punya keinginan lain. Jika Baginda Khan tidak percaya, bisa membunuh Gayatri kapan saja. Sayang jika mati. Tinggallah dulu. Baginda Khan, aku berlumuran darah dan kotor. Bisakah Anda mengizinkanku mandi dan berganti pakaian dulu, baru melayani Anda? Penjaga. Ambilkan air. Jika kau mengoleskan obat seperti itu, luka itu hanya akan membusuk, bahkan akan semakin parah. Baginda Khan, Baru sekarang merasa malu? Tadi bukannya kau sengaja memperlihatkan luka padaku?
Berbaliklah, aku akan mengoleskan obatnya untukmu. Sakit. Baskara, aku tidak percaya kau tidak melihat apa-apa. Berbaliklah. Sudah. Malam ini, tidurlah di sini. Kau tidur di sana. Baik. Jenderal, sudah kami cari di seluruh camp, benar-benar tidak ada. Jenderal, Jaka, dia menghilang sejak 2 malam yang lalu. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Di mana terakhir kali dia terlihat? Ada yang melihatnya, malam itu dia masuk ke tenda tamu, dan tidak pernah keluar lagi. Putri Sandera yang lihai. Aku benar-benar meremehkan. Aku pasti akan memperkosamu dulu lalu membunuhmu. Membuatmu merasakan hidup lebih buruk dari kematian. Kemari. Ada lagi? Mon Bajinda Khan Mangukom Putri Keraja en Langi Gayatri. Mohon Baginda Han menghukum Putri Kerajaan Langit, Gayatri. Arga. Kala yang menyuruh mereka datang? Baginda Han, kami tidak terima atas apa yang terjadi pada Jenderal Arga. Jenderal Arga punya banyak prestasi. Bagaimana bisa Anda membiarkan dia dilukai oleh penyihir itu? Baginda Han, Setelah Jenderal Jaka menghilang 2 malam yang lalu, keberadaannya tidak diketahui. Ada yang melihat dia terakhir masuk ke tenda tempat penyihir ini menari. Pasti dia menggunakan sihirnya untuk membunuh Jenderal Jaka. Jika wanita ini tidak dihukum, bukankah itu akan membuat para prajurit kecewa? Benar. Mohon Baginda Han memerintahkan Gayatri untuk bunuh diri. Aku tidak ingin membuat Baginda Han kesulitan. Karena semua prajurit bersikeras memfitnahku. Gayatri hanya bisa menebus dosa dengan kematian. Jika kau mati begitu saja, maka kami harus curiga. Kerajaan Langit mengirimmu sebagai sandera. Apa benar-benar un jeune berunding damé. Atau sudah merencanakan sejak awal. Agar kau mati di sini. Dan menjadikannya alasan untuk memulai perang? Niawaku, terkait dengan semua rakyat Kerajaan Langit. Sudah lama tidak bisa kuputuskan sendiri. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan? Karena dia dikirim ke sini, karena dia dikirim untuk menjadi hiburan. Dia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Jadikan dia pelacur militer. Kirim dia ke kamp pelacuran militer. Baginda Khan. Aku mau jadi yang pertama menidurimu. Biar kau ditiduri 1000 pria dan dijadikan bantal oleh 10.000 pria. Baru dondam diatifu initer balaskan. Jenderal Arga, cepat telanjangi dia. Biar kami semua melihatnya. Betul, betul. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Kau mau melakukannya sendiri, atau kami yang melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri. Kakak. Jaka menghilang, dan kalian masih punya waktu bermain-main dengan wanita. Cepat cari dia. Jika hidup, bawa orangnya. Jika mati, bawa jasadnya. Siap. Ayo pergi. Bajinda Khan. Aku sudah membuat Jenderal Arga marah. Dia pasti tidak akan melepaskan. Mohon belas kasihan Anda, izinkan aku tetap di sisi Anda ya. Kau pikir aku tidak bisa melihat bahwa ini semua adalah tipuanmu? Ternyata Anda berpikir seperti itu tentangku? Awalnya kukira Anda adalah penyelamat ilahi bagi. Tapi sekarang baru kusadari, di mata Anda, Aku bukan siapa-siapa. sekarang hanya dia yang bisa melindungi. Aku harus mencari cara untuk tetap di sisinya. Kau bilang, Han jatuh hati padanya? Kalau tidak, mengapa dia melindunginya seperti itu? Wanita Gayatri ini Telah mempermalukanku di depan Han. Aku benar-benar kehilangan muka. Aku pasti akan memperkosanya dulu lalu membunuhnya. Untuk melampiaskan dendamku. Karena Jenderal Arga sudah punya rencana. Tentu saja aku akan membantumu. Putri. Anda siapa? Kita pernah bertemu di tenda sebelumnya. Putri selalu hidup dalam kemewahan. Dipukuli Jenderal Arga sampai seperti ini. Jangan sampai meninggalkan bekas luka, ya. Aku rasa aku tidak mengenal Anda. Meskipun kita hanya bertemu sekali, aku sangat menyukai. Aku juga seorang wanita, tidak tega melihatmu menderita. Ada sebuah sumber air dingin di sana. Sangat ampuh untuk luka luar. Kau bisa pergi kapan saja, tidak ada orang untuk berendam. Terima kasih, Nona. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu dengan cara yang sama. Para binatang itu bahkan di dalam air, tidak melepaskan.
Di sumber air dingin ini, aku kehilangan anak satu demi satu. Sungguh, mencari kemana-mana tak ketemu. Arga, aku akan membuatmu di sini. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Han, saya dengar tidak jauh dari sini, ada sebuah sumber air dingin, sangat ampuh untuk luka luar. Cepat kembali, jangan berkeliaran. Baik. Gayatri pasti akan kembali dalam waktu sebatang dupa. Maafkan saya, MS, saya salah. Oh, bukankah ini Putri? Mau kemana? Saya ingin pergi ke sumber air dingin. Mohon mas-mas berbaik hati. Sumber air dingin? Tidak ada pria yang rela. Wanitanya diincar orang lain. Meskipun hanya mainan. Baskara, kau sudah terpancing. Gayatri, malam ini kau tidak bisa kabur. Orang yang tidak bisa kabur adalah kau. Jenderal Arga. Kenapa kalian ada di sini? Tentu saja. Kami sengaja menunggumu. Saya sudah menjadi milik Han. Kalian berani menyentuh saya? Tidak takut dia menghukum kalian? Wilayah kekuasaannya, semuanya aku yang taklukkan. Kau hanyalah seorang wanita. Kokiradia akan demi-dirimu. Membunuhku? Setelah kami mempermainkanmu sampai bosan, lihat saja apakah Baskara masih menginginkan. Kau patuh saja dan biarkan aku bersenang-senang. Kalo Suazana atiku sedang baik. Siapa tak aku masih bisa meninggalkan tubuh utuhmu. Ah. Berani memukulku? Aku akan membunuh. Jangan mendekat. Masih cukup galak. Aku makin suka. Sepanjang hidupku, Gayatri, hanya mengakui Baskara sebagai satu-satunya pria. Meskipun mati, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Berhenti, kalian sangat berani. Prajurit batalion Tu berkumpul untuk berbuat mesum, tidak menghargai disiplin militer, hukum mati dengan tongkat. Arga, Gago Mentedek, segera masukkan ke penjara. Tidakbol ada yang menjengkak. Jenderal, tolong. Bajandakan. Kau ingin demi seorang wanita. Kau ingin demi seorang wanita menghukum kami? Di hadapan Baginda Khan, jangan kurang ajar. Lepaskan. Aku akan jalan sendiri. Han, apakah saya akan mati? Apakah saya akan mati? Enggak. Bisa mati dalam pelukan Han? Saya sangat senang. Jika kau bicara lagi, Han akan membuatmu bisu. Han. Jepit rambut menembus lebih dari beberapa senti. Posisinya sangat dekat dengan jantung dan paru-paru. Hamba tidak yakin. Setelah dicabut, mungkin. Van, redakan amarahmu. Hamba tidak kompeten. Kau harus berusaha semaksimal mungkin. Hamba akan melaksanakan perintah.
Jika saya berhasil bertahan hidup, bisakah Han tidak mengusir saya lagi? Baik. Han berjanji pada... Tolong Tuan, cabut jepit rambutnya. Jangantikat. Setelah kau bangun, Han akan memberimu penjelasan. Segala keributan ini akhirnya tidak sia-sia. Sudah bangun. Khan. Minumlah obatnya. Sumber air dingin di timur. Mengapa kemari? Aku melihatmu pergi ke gerbang barat camp. Saya tidak begitu mengenal gurun. Tidak begitu bisa membedakan arah. Kukira utusan kerajaan langit semuanya mengenal gurun. Bahkan tahu lokasi kawanan serigala agar mudah dihindari. Han sudah bilang akan memberimu penjelasan. Bawa masuk. Ternyata dia menggunakan siasat menyakiti diri untuk memperdaya Han. Mengenai kejadian semalam, apa ada yang ingin kau katakan? Me l'apport, Bajindakan. Kemarin beberapa bajingan itu mengambil kesempatan saat saya mabuk. Menipusseya que Saint-Bé Erdingin. Membuat saya berbuat kesalahan besar. Mohon Han menyelidikinya. Mon Bajindakan menyelidikinya. Maksud jenderal adalah kejadian semalam. Tidak ada hubungannya denganmu? Apa Yangarga katakan semuanya benar. Mohon Baginda kan jangan percaya fitnah. Demi seorang wanita. Melukai hati para prajurit gurun. Arga gagal mendidik. Dihukum menyalin 10 jilid kitab perang. Hamba menerima hukuman. Mon indur diri. Bakar memang tidak mungkin demi saya menghukum berat Arga. Kalau begitu, saya hanya bisa mengambil risiko. Kau. Jida, kenapa kau kemari? Han bilang tidak nyaman bagi Anda tanpa pelayan. Itu merepotkan, jadi beliau meminta saya merawat Anda. Jida, bisakah kau membantuku? Tolonglah Gita. Saya sangat merindukan rumah. Saya hanya ingin mengirim surat ke Kerajaan Langit. Mon Bajindakan. Menghukum mati mata-mata Kerajaan Langit ini.
Ini adalah surat yang ingin Gayatri kirim. Kembali ke Keraja en Langi. Mon Bajinda Khan Menyelidikinya. Akhirnya datang juga. Kali ini, aku akan mencabutmu dan Gita. Sampai ke akar-akarnya. Tengah malam di Gunung Madu. Baginda Han, redakan amarah Anda. Bajinda Khan, Penyiir ini Bersekongkol, Donggon Keraja en Langi. Berniat jahat pada gurun. Mohon Baginda Han menghukumnya sesuai hukum militer. Mohon Han menyelidikinya. Ini bukan yang saya tulis. Saya sama sekali tidak bersekongkol dengan kerajaan langit. Masih berani berkelit? Di antara pasukan ini, selain kau, siapa lagi yang bisa menulis dengan gaya tulisan tangan nan indah ini? Khan, ini bukan surat saya. Jika kau melihat saya menulisnya, kau pasti bisa membantuku membuktikan, bukan? Hamba tidak mengenal aksara langit. Tidak bisa membantu Anda. Cepat tangkap wanita itu. Bawa ke kamp pelacuran militer dan kurung dia. Cepat tangkap wanita itu. Bawa ke kamp pelacuran militer dan kurung dia. Tunggu. Khan, ini hasil salinan. Kata ini lebih pendek dari kata lain, karena ini disalin dari huruf Fu. Pada kata fuling, bijian putih, akar pahit, fuling, chamomile, cornelian cherry. Ini semua nama-nama ramuan herbal yang saya tulis. Lukamu sudah membaik. Untuk apa lagi ramuan herbal ini? Ini semua adalah ramuan herbal yang ingin saya berikan kepada Han, untuk mengobati insomnia. Sudah diambang kematian masih berani membantah. Pangawal. Gayatri bersekongkol dengan kerajaan langit. Dosania Takter Mafkan. Bawa dia keluar dan hukum mati dengan tongkat segera. Apakah Jenderal Arga berniat menggantikan Khan dalam mengambil keputusan? Apakah Jenderal Arga berniat menggantikan Khan dalam mengambil keputusan? Hamba tidak berani. Di tenda Han, selalu dinyalakan wewangian ember. Namun di surat ini, tidak ada aromanya sama sekali. Itu aroma kenanga. Itu aroma kenanga dari tenda Jenderal Arga. Kau berani memfitnahku? Hamba tidak berniat menyinggung Jenderal. Jenderal terus-menerus mendesak saya. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran untuk Jenderal Khan. Jenderal Arga bersekongkol dengan orang lain, berniat memberontak. Surat itu tersembunyi di kompartemen bawah ranjangnya. Omong kosong. Surat-surat Jenderal ini, bagaimana bisa kau tahu? Terakhir kali Jenderal membawaku ke tenda, aku melihatnya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, Jenderal berusaha membunuhku. APA? Jenderal lupa? Carrie. Baik. Hamba lapor, Baginda Khan. Total surat yang disita, ada 124. Mohon Baginda Khan berkenan memeriksanya. Jenderal Arga memperlakukan Kakanda jauh lebih hormat daripada saya. Juga, jika dia naik tahta di bawah dukungan, kau bisa dibilang telah bersumpah setia pada raja baru lebih awal. Baginda Han, mohon tenangkan diri Anda. Gita telah menyebarkan rumor, potong lidahnya, dan usir dari kamp militer. Arga tidak menghormati penguasa, hukuman 30 pukulan. Laksanakan sekarang. Baginda Khan. Baginda Khan, mohon ampun. Jenderal Arga, silakan. Mohon ampun, Baginda Khan.
Karena Anda tidak bisa memberikan keadilan ini, maka saya akan berjuang sendiri. Jenderal, saya sangat tidak bermaksud meninggang Anda. Jika Jenderal bersedia mengakui kesalahan, saya akan memohon pada Baginda Khan untuk membebaskan Jenderal dari hukuman 30 pukulan ini. Setelah ini, kita berdua bisa hidup damai. Memoniaco Siapa, Perji. Baginda Khan, kejadian hari ini semua karena Gayatri. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Saya memohon Baginda Khan, demi kesetiaan turun-temurun keluarga Kertapati, ampunilah Jenderal. Bersekongkol dalam militer. Sesuai hukum harus dihukum mati. Saya sudah bermurah hati. Jika kamu menghalangi lagi, saya akan mengekmu juga. Militer punya aturannya sendiri. Putri, mohon minggir. Bagaimana kamu tahu di mana Arga menyembunyikan surat rahasianya? Saya. Karena saya sudah bertanya kepadamu. Lebih baik kamu ubah jawabanmu. Besok kita akan memindahkan camp. Pergi, ambil surat-surat rahasia dari laci rahasia di bawah tempat tidur, lalu sembunyikan baik-baik. Baik. Sebelumnya, saya ingin mengumpulkan bukti kejahatan Jenderal Arga. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Baginda Han. Ada APA? Jenderal Arga tidak berhenti berdarah. Pengobatan apapun tidak membantu. Bagaimana keadaannya? Baginda Khan. Baginda Khan. Saat ini sudah diobati dan diperban. Tapi darahnya masih belum berhenti. Kami curiga ini adalah racun. Waira. Hamba hadir. Pergi periksa semua makanan dan rempah-rempahnya. Semuanya harus diperiksa. Selain itu, semua tenda militer harus diperiksa juga. Baik. Pergi periksa pakaian dan selimutnya. Baik. Hamba lapar, Baginda Khan. Tidak ada yang aneh. Baginda Khan. Tidak ditemukan racun mencurigakan di camp militer. Baginda Han, hamba ada sesuatu untuk dilaporkan. Luka Jenderal disebabkan oleh tongkat hukuman. Hari ini, selain para prajurit yang melakukan hukuman, hanya Putri Kerajaan Langit yang menyentuh tongkat hukuman. Mohon Baginda Han menyelidiki kebenarannya. Hamba lapar, Baginda Khan. Tidak ada racun. Baginda Han, jika Gayatri membawa racun rahasia dari negeri dataran, kita tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Banyak insiden terjadi di camp militer akhir-akhir ini, semuanya setelah wanita ini datang. Hamba, mohon Baginda Han menghukum mati Gayatri. Mohon Baginda Khan menghukum mati Gayatri.
Kitab perang mengatakan, strategi terbaik adalah menaklukkan musuh tanpa bertarung, sering menggunakan mata-mata ganda. Justru karena musuh licik, semuanya di kamp militer harus didasarkan pada bukti. Jika hari ini saya bisa dihukum mati hanya berdasarkan kecurigaan, maka suatu hari nanti, siapapun di sini, bisa dengan mudah dihukum mati. Apakah ini yang kalian inginkan? Bajindakan. Jika hanya dengan kecurigaan sudah main hakim sendiri, hanya akan menambah korban tak bersalah di militer. Gayatri tidak pernah meracuni siapapun. Mohon Bagindahan menyelidikinya dengan jelas. Sejarawan Karajan Langit sedang dalam perjalanan. Akan tiba di awal bulan. Saya akan meminta tabib yang menyertai untuk memeriksa tongkat hukuman. Jenderal Arga akan menerima kejelasan. Baginda Khan sungguh bijaksana. Bawa Gayatri kembali ke tenda saya. Saya akan mengawasinya sendiri. Bagaimana kondisi Arga? Demam tinggi tidak turun, luka membusuk, tidak optimis. Kamu atur. Besok kita pindah camp dan kembali ke ibu kota kerajaan. Baik. Gayatri. Saya. Apakah kamu datang untuk menertawakanku? Saya datang untuk melihat hasil karya saya. Benar saja, itu kamu. Seharusnya saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah memperkosamu lalu membunuh. Jenderal, jangan terlalu marah. Itu akan mempercepat reaksi racun. Menyebabkan serangan jantung dan kematian. Saya. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskan. Sebagai manusia saja tidak bisa mengalahkanku. Sebagai hantu, juga tidak akan bisa mengalahkanku. Lihat. Membunuh musuh dengan tangan sendiri. Tidak sesulit itu. Kenapa lama sekali? Pergi ke belakang. Baginda Khan. Baginda Khan. Arga sudah mati. Di mana tabib? Bajindakan. Tidak mungkin. Saya baru saja mengganti obatnya. Cukup untuk membuatnya bertahan sampai kembali ke ibu kota kerajaan. Seladaiki. Baik. Tidak heran mereka memanggilmu penyihir. Hukuman 30 pukulan. Para prajurit sering menerimanya. Dalam 2 atau 3 hari sudah pulih. Begitu kamu datang, dia tidak berhasil bertahan. Gayatri tidak bersalah. Apa kamu pikir saya ini bodoh? Bagindakan bijaksana. Tidak ada yang bisa luput dari mata Bagindahan. Apa kamu tidak takut saya akan membunuhmu? Arga berskongkol dengan pihak luar dan menempatkan mata-mata di samping. Tindakan Gayatri ini bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk membantu Bagindahan mengatasi masalah. Jadi begitu.
Saya harus berterima kasih kepadamu. Gayatri hanya ingin hidup, tidak ada sedikit pun niat egois lainnya. Jika Baginda Han bisa menjadi andalan Gayatri, Gayatri bersedia siap menghadapi bahaya apa pun untuk Baginda Khan. Mengabdi dengan setia. Hanya kali ini saja. Jika lain kali kamu berani bertindak senaknya lagi, saya pasti akan mencungkil mata polosmu ini, lalu mengirimmu ke kamp pelacuran militer. Mayat Aga harus segera dibawa kembali ke ibu kota kerajaan. Putri tunggu di dalam kereta. Baginda Khan akan segera datang. Saya telah mengganggu jalannya peristiwa yang seharusnya. Tinggal kepulangan pasukan besar ke ibu kota kerajaan menjadi lebih awal. Permata Padang Rumput yang mulia. Sekarang, giliran saya yang akan menjamumu. Giliran saya yang akan menjamumu. Jadi, ini putri kerajaan langit itu. Masih saja bersikap seperti sekarang. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing peliharaan putri ini. Jika ingin membunuh atau menyiksaku, lakukan cepat. Tulangnya cukup keras, saya suka. Denga-denga, kamu sangat populer di kamp pelacuran militer, ya? Wajah secantik ini. Jika hanya dilihat di tempat seperti ini, bukankah itu membuang-buang keindahan? Kalian semua, pergilah padanya. Jangan. Pillowcase. Gambar putri kecil ini dalam adegan vulgar bersama pria-pria berbeda. Gambar semua itu. Beaut menjadi album lukisan. Biarkan semua pria di dunia melihatnya. Lepaskan saya. Kau, sebagai seorang wanita, berani menggunakan cara kotor dan menjijikkan. Seperti ini, kau rendah dan tidak tahu malu. Wanita mana pun yang lebih kanak dariku harus mati. Haha. Di kehidupan sebelumnya, Aruna menjual album lukisanku kepada Kerajaan Langit, membuat ibu sakit parah karena serangan jantung, dan saya juga jatuh sakit karenanya. Di kehidupan ini, saya pasti akan membuatnya membayar semua darah dan hutangnya. Apa saya cantik? Cantik. Saking cantiknya, saya ingin mati di pelukan putri. Membosankan. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia datang lagi. Ah, jangan. Putri. Putri, saya bersedia melakukan apa saja untuk putri. Mohon jangan usir saya. Putri. Putri. Awalnya, mereka bersikap acuh tak acuh pada sungguh menarik. Begitu cepat menyerah pada tidak berguna. Melapor, Put Jenderal Kertapati ingin bertemu.
Yang Mulia, Bakara, Demi Wanita Langit Itu, telah memukuli Arga sampai mati. Mohon Yang Mulia menegakkan keadilan bagi Arga. Baskara tidak seperti pria yang gelap mata karena nafsu. Mungkinkah Arga melakukan kesalahan? Izinkan hamba melapor, Putri. Hamba telah berkali-kali menyaksikan Baskara, demi wanita ini, murka besar. Lukisannya ada di sini, mohon Putri melihatnya. Dasar wanita jalang. Wanita itu hanya dicambuk beberapa kali oleh Jenderal Arga. Baskara langsung membiarkannya tinggal di tenda Bagindahan. Kakap. Saya ingin bekerja sama dengan Jenderal. Beritahu saya rencana Jenderal. Besok kita masih harus menempuh perjalanan. Istirahatlah lebih awal. Baik. Khan. Jangan berpura-pura lagi. Siang hari bersikap manis sekali, malamnya kembali ke sifat aslimu. Apa kamu kedinginan? Kenapa kamu? Aku ingin memberimu kejutan. Aku sengaja menunggumu di sini. Bagaimana, Seneng Tidak? Kudengar, kamu membunuh Arga demi seorang wanita. Aku sangat penasaran. Wanita seperti apa yang telah mencuri hati? Aku sangat penasaran. Wanita seperti apa yang telah mencuri hati? Omong kosong. Arga meninggal karena keracunan. Saya masih menyelidikinya. Rumor di kalangan prajurit menyebutkan racun itu diberikan oleh Putri Langit. Lalu, apa rencanamu? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Arga sudah mati. Saya akan menyelidikinya dengan tuntas. Pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga Kertapati. Kalau begitu, saya liga. Anda bersusah payah menculik saya, Casey. Tidak akan menunjukkan wajah Anda? Hahaha. Memang Putri Langit. Berani sekali. Jenderal Kertapati yang terhormat ternyata menggunakan cara licik seperti ini. Hentikan omong kosong. Mengingat Arga mati di tanganmu, aku ingin mencabik-cabikmu. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan Han juga sedang menyelidiki. Meskipun bukan kamu, itu karena kamu dia mati. Kamu tidak akan selamat. Saya adalah milik Han. Apa kamu tidak takut karena akan menjatuhkan hukuman? Tenang saja, tidak akan ada yang tahu. Siapkan untuk membakar. Baik. Hahaha. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Baskara.
Baskara. Apa Tuan lapar? Tamu di kamar sebelah, apa dia sudah makan hari ini? Gadis itu, sejak masuk kamar, belum keluar sama sekali. Bahkan tidak meminta teh. Gayatri. Buka pintunya, Gayatri. Hei, di malam yang gelap dan berangin ini, Han mau pergi kemana? Minggir. Oh, jadi, putri menghilang, Sandera melarikan diri, itu hukuman mati. Minggir. Pergi dan bawa kembali sepotong tulang, ukirkan nisan untuknya. Baker, bakar lebih besar lagi, sebaiknya jangan sisakan abu sedikit pun. Mohon Han pertimbangkan lagi. Putri Sandera melarikan diri secara diam-diam dan ditemukan oleh kami. Kami ingin membawanya kembali, tetapi dia melawan mati-matian, bahkan membakar rumah. Sungguh dia mencari mati. Mohon Han menjaga kesehatan. Mohon Han pertimbangkan lagi. Enyo. Aku tahu, kamu akan datang menyelamatkanku. Sandera ini melukai orang setia dan melarikan diri secara diam-diam. Mohon Han membunuhnya untuk menegakkan disiplin militer. Mohon Han membunuh penyihir ini. Apa dia melarikan diri? Apa kalian pikir saya tidak tahu? Saya sudah memberitahu utusan langit untuk segera tiba. Kematian Arga dalam 10 hari pasti akan terungkap. Kalian hanya berdasarkan kecurigaan. Injin menjarakan pasukan di hadapan Raja dan memaksa saya menjatuhkan hukuman Jenderal Kertapati. Apa kamu ingin memberontak? Hamba tidak berani. Hanya saja penyihir ini sangat licik. Hamba khawatir Han akan tertipu olehnya. Tunggu utusan menyelidiki kebenaran. Saya akan memiliki keputusan sendiri. Yang Mulia Putri. Pasukan Kertapati selalu tak terkalahkan. Tapi hari ini malah kalah oleh seorang wanita. Putri. Han sekarang dibutakan oleh wanita itu. Dia sudah gila. Menurut Anda, bagaimana kita? Karena tidak berhasil membakarnya sampai mati, maka kita akan memainkan sandiwara lain.
Khan. Kalau tidak mau mati, berbaringlah dengan baik. Khan, utusan langit sudah tiba. Jenderal Kertapati menyuruh hamba untuk menjemput Putri Langit. Baik. Adikku akhirnya datang juga. Tuan utusan sudah menunggu lama. Bawa ke sini. Melapor, Putri, tongkat ini memang mengandung racun rahasia langit. Ternyata kamu. Berani-beraninya kamu meracuni prajurit gurun, Penguel, cungkil jantungnya dan jadikan tumbal panji. Tuan utusan memiliki mata yang tajam. Hanya sekali lihat, Anda sudah mengenali racun rahasia langit. Saya ingin tahu, ramuan apa saja yang ada di racun rahasia ini? Anda tidak mungkin asal bicara, tanpa bukti apapun kan? Tidak mungkin Anda hanya mengoceh, mengatakannya begitu saja kan? Karena ini racun rahasia, tentu ada resep rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Bagaimana bisa dengan mudah diketahui orang luar, tapi warna darah ini, hamba memang pernah melihatnya di istana. Memang racun rahasia, tidak diragukan lagi. Khan, penyihir ini pandai bicara, harus dihukum mati, sebagai peringatan bagi yang lain. Penguel. Tunggu, Jenderal. Langit terkenal dengan teh dan sutra. Sisa teh sering tertinggal di selajah. Tapi tangan Anda justru terdapat radang dingin yang umum, ditemukan pada orang gurun. Jenderal Kertapati, tidak ada salahnya menjelaskan mengapa pasukan Kertapati bisa memberontak dan bergabung di bawah bendera langit? Yunujia. Karena Han terus mendesak seperti ini, hamba tua ini hanya bisa membersihkan anasir jahat di sisi penguasa. Khan, tolong. Khan. Hamba patut mati. Kertapati, beraninya kau. Baginda Khan. Kertapati sama sekali tidak punya niat memberontak. Mohon Baginda Khan menilai dengan bijak. Para pengawal, bawa Kertapati ke penjara. Tidak ada yang boleh menjenguknya. Han, seharusnya kau tidak menahan serangan ini untukku. Orang luar pasti akan bilang, Gayatri adalah wanita pembawa bencana. Bagaimana aku terluka? Apa karena dirimu? Kau lebih tahu dari aku. Aku akan membuatkan obat herbal untuk Han. Baskara, kali ini aku berutang padamu. Baginda Khan. Bagaimana keadaan luka Baginda? Hamba patut mati. Hamba baru saja tidak berada di sisi Baginda Han. Tidak apa-apa, luka kecil. Hamba telah mengamati Putri Langit selama beberapa hari. Tingkah lakunya memang mencurigakan. Apakah hamba perlu menyuruh orang mengawasinya? Hati-hati jangan sampai ketahuan. Jika dia benar-benar hanya untuk melindungi diri sendiri, biarkan saja. Jika dia adalah mata-mata dari langit, hukum mati dengan tongkat sekarang juga. Jika dia adalah mata-mata dari langit, hukum mati dengan tongkat sekarang juga. Baik, Baginda Khan. Pasukan langit sudah melewati kota Sendayu, bisa bergabung dengan kita dalam 3 hari. Pergilah. Siap. Gayatri, kau tinggal di sisiku. Apa sebenarnya niatmu? Salam hormat, Baginda Khan dan Ratu.
Tidak perlu sungkan. Salam sejahtera, Putri. Tuan Utusan, perjalanan Anda pasti melelahkan. Saya dengar Tuan Sanjaya berasal dari keluarga tabib turun-temurun. Hari ini saya ingin meminta bantuan Tuan Utusan untuk memeriksa racun di tongkat hukuman ini. Bisakah Tuan Sanjaya membuat penawarnya? Pertanyaan yang seolah sudah ada jawabannya. Begini. Bagaimana? Mohon maaf, Ratu, tongkatnya tidak beracun. Apa Tuan Utusan salah lihat? Prajurit Gurun Utara kami meninggal karena racun. Bagaimana bisa tidak ada bukti? Jika Ratu tidak percaya, bisa meminta tabib Gurun Utara untuk memeriksa lagi. Hamba memeriksa, dan memang tidak ada racun. Tapi dalam darah di tongkat hukuman itu, ada bau almond pahit. Korban seharusnya sudah keracunan sebelum meninggal. Bakara Keparat, kauhan bodoh yang tidak bisa membedakan kesetiaan. Baskara. Madalakau. Gayatri. Kau bodoh. Gayatri. Para pengawal. Panggil tabib. Gayatri. Menahan serangan ini untuknya hanya untuk mendapatkan kepercayaannya. Mendapatkan kepercayaannya. Lukanya sudah mencapai paru-paru dan jantung. Empuni hamba, Bajindakan. Luka lama putri belum sembuh. Ditambah luka baru, hamba khawatir. Hamba tidak mampu. Tidak bisa menyelamatkannya. Kalian semua akan mati bersamanya. Bagindahan, bolehkah hamba mencoba? Apakah kau yakin? Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagindahan, luka putri sudah ditangani. Beberapa hari ini masih perlu minum obat dan mengikuti pengobatan. Baiklah. Lukanya sangat dalam. Jadi mungkin akan mengalami demam tinggi. Perlu dirawat dengan cermat. Harus dijaga dengan baik. Bajindakan. Tabib Sanjaya sudah memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan kepada hamba. Putri sudah tidak apa-apa. Baginda Han bisa beristirahat. Hamba kan menjaganya di sini. Aku tidak lelah. Kau Kiliar. Bajindakan. Jika kau tidak ada kerjaan, pergi ke Departian Lihat. Apakah obatnya sudah siap? Jangan berdiri di sini mengganggu istirahatnya. Siap. Gayatri. Kau pasti akan baik-baik saja. Gayatri, bangunlah. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Meskipun kau menyiapkan Gunung Pedang dan Lautan API untukku, aku akan menerimanya. Jangan bergerak. Aku sedang mengganti perbanmu. Ganti perban?
Kok kamu? Di mana tabibnya? Aku lebih dari cukup untuk mengganti perban. Tabib harus merawat prajurit lain. TAPI. Jangan bergerak. Hati-hati lukanya terbuka lagi. Beberapa hari kau pingsan ini, aku yang merawatmu. Sekarang baru merasa tidak pantas? Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Akhirnya demammu turun. Aku akan pergi melihat, apakah obatmu sudah siap. Han. Saya hanyalah seorang sandera. Han merawat saya seperti ini. Saya tidak pantas menermania. Kau pantas menermania. Dan lagi. Mulai sekarang tidak perlu lagi merendahkan diri sebagai sandera. Karena aku menahan serangan pedang untuk Han. Kau tidak perlu berterima kasih padaku atas hal ini. Lagi pula sebelumnya, Han juga pernah menahan serangan pedang untukku. Maksudmu? Kira empas. Kau baru saja sadar, masih belum sepenuhnya sadar. Saya akan menganggap tidak pernah mendengar perkataanmu itu. Kau istirahatlah dulu. Adikku sudah bangun ternyata. Saya datang di saat yang tepat. Jangan bergerak. Lukanya bisa terbuka lagi. Tidak kusangka. Kau begitu mensentaikan. Adikku sayang. Saya akan kembali untuk mengurusnya. Agar Han bisa menjadikanmu selir. Mereka ternyata mengira aku jatuh cinta pada Baskara. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan putri. Mulai sekarang kita akan saling memanggil adik kakak dan melayani Han dengan baik. Ini Ayu. Mulai sekarang dia akan melayanimu. Gayatri sangat berterima kasih. Mulai sekarang, rawat putri dengan baik. Baik, Put. Sekarang baru terasa sakitnya? Menyesal? Han. Baru saja putri bilang ingin menjadikan aku selir Han. Apakah Han tahu tentang ini? Dia ternyata mengatur urusan. Sungguh kurang ajar. Jadi, tidak ada hal seperti itu? Apa kau bersedia? Apa kau bersedia? Saya menyerahkan segalanya pada Kapitasan Khan. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberimu status yang layak. Saya tidak berani berharap lebih. Hanya ingin hidup tenang. Lain kali jangan begani lagi. Aku tidak butuh kau menghalangiku. Kau dengar? Waktu itu aku tidak berpikir banyak. Aku hanya bertindak gegabah dan langsung maju. Tidak kusangka. Dia sudah begitu mencintai. Lain kali jika berbuat sesukamu lagi, aku akan menguncimu di ranjang ini. Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Sepertinya Baskara sudah sepenuhnya memperkayaku. Tujuanku sudah tercapai. Ternyata Khan tidak sedingin kelihatannya. Diam-diam ternyata dia serigala mesum. Kau benar-benar semakin berani. Berani-beraninya menggodaku seperti ini. Putri, selain minum obat, wanita itu juga memakan sejenis pio. Setiap kali selesai makan, tubuhnya selalu mengeluarkan aroma aneh. Pantas saja Khan tergila-gila padanya. Ternyata ada pil seperti ini.
Aku ingin kamu ambil pil itu. Bagaimanapun caranya. Apakah itu Adi? Ya. Airku sudah dingin. Tolong tambahkan air panas lagi. Baik. Bahan utama benda ini adalah kalsedon salju. Memang bisa mempercantik diri, tapi jika dikonsumsi jangka panjang, saya khawatir. Di dunia ini, apakah ada yang tidak bisa didapatkan dengan kecantikan? Wajahku adalah senjata terbesarku. Segera racikan untukku dengan dosis ganda. Ini. Luka belum sembuh sudah begadang. Sedang apa? Han sering sulit tidur dan bermimpi buruk. Gayatri ingin membuatkan bedak penenang untuk Han. Sudah 7 hari seperti ini. Apa harus menggiling obat ini sendiri? Malam masih panjang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Apa kamu menyalahkanku karena mengabaikanmu? Aku. Ada kamu, aku. Tidak takut insomnia. Han. Hampir lupa. Setelah lukamu sembuh, aku akan menagihnya dengan bunga. Semangatmu bagus hari ini. Pemandangan di gunung ini indah. Gayatri tergerak hati, lalu melukis pemandangannya. Gaya lukisan dari Karajan Langit. Memang unik. Kabar tentang makam besar di gunung sudah disebarkan. Semua kalangan pasti akan berbondong-bondong naik gunung untuk merampok makam. Aruna, di kehidupan ini, aku ingin kamu menyaksikan sendiri kecantikanmu yang paling kamu banggakan. Membesak sedikit demi sedikit. Melihatmu jatuh dari status tinggi menjadi lumpur tak berharga. Wajahku. Kalian semua pantas mendapatkan siapapun yang menggangguku pantas mati. Semangat! Makam sebesar ini, cukup untuk kita bersenang-senang dengan wanita seumur hidup. Tunggu sampai kakek ini menemukan makamnya.
Akan kubawa kalian ke Wisma Mabuk Asmara untuk bersenang-senang. Setuju. Wanita muncul di sini tengah malam begini. Jelas sedang berkencan dengan kekasihnya. Atau selir dari keluarga kaya yang kabur. Benar juga. Si cantik, biar aku yang membuatmu senang. Penghinaan yang kamu berikan padaku waktu itu, hari ini sudah terbalaskan padaku. Baginda Khan. Gayatri memalsukan peta harta karun. Menyebarkan kabar ada makam besar di gunung, menarik banyak orang masuk gunung. Apa lagi yang ingin dia lakukan? Baginda Khan. Gawat, putri menghilang. Baskara. Pergi, kalian semua, pergi dari hadapanku. Seorang gadis melukai wajahnya, selalu malu bertemu orang. Biar aku saja. Kamu keluar dulu. Kamu juga jaga kesehatan, jangan terlalu memaksakan diri. Apa itu kamu? Apa kamu yang mencelakaiku? Lihatlah penampilanmu ini. Sungguh membuat orang tak tahan untuk tertawa. Putri yang agung, ternyata jatuh ke keadaan seperti itu. Gayatri, apa kamu bosan hidup? Wajah ini membuatku teringat 3 kata. Muka buruk rupa. Pil pesona Gyoku. Apakah kamu menggunakannya dengan baik? Ternyata memang kamu. Aku akan membunuhmu, Penguel. Penguel. Putri menodai tubuhnya, merusak wajahnya. Apa kamu ingin semua orang masuk dan menikmati penampilanmu sekarang? Mereka hanya akan sama sepertiku. Menertawakanmu, mengejemumu, dan membencimu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Gayatri tidak tahu. Pil pesona Gyok. Cinnabar. Kekyubang, apa aku harus menyebutkan semua yang sudah kamu lakukan satu persatu secara lengkap? Dia sudah tahu. Pertama, menggunakan tanganku untuk membunuh Jaka. Lalu Arga. Kemudian mencelakakan Aruna. Gayatri. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Haraskaraku, memberitahu semuanya padanya? Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh menyerahkan takdirku kepada orang lain. Gayatri hanya takut. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Menemani Khan. Oh, Baghera. Sia-sia kepintaranmu seumur hidup, namun menaruh wanita yang penuh kebohongan ini di hati. Sampai hari ini, kamu masih berbohong.
Kamu terlalu membuatku kecewa. Han. Dia sudah berakhir seperti ini. Mengapa kamu masih terus menekannya? Gayatri hanya ingin bertahan hidup. Dia sama sekali tidak berniat membunuhmu. Lalu mengapa perlu membela diri? Tapi dia sudah membunuhku sekali. Bagaimana? Terlalu banyak kebohongan sampai tidak bisa ditutupi lagi? Siapa yang selanjutnya akan kamu manfaatkan? Apakah sekarang giliranku? Kerajaan langit mengirimmu ke sini. Benarkah hanya untuk menjadi sandera? Gayatri bertahan hidup berkat Han. Tidak akan pernah mengkhianati Han. Selain tidak mengkhianati? Apakah kamu padaku pernah memiliki sedikit pun ketulusan? Apakah kamu padaku pernah memiliki sedikit pun ketulusan? Gayatri dengan tulus mencintai Han. Buktikan padaku. Baik. Kakap. Tulus atau palsu, aku masih bisa membedakannya. Setelah kamu memikirkannya baik-baik, datanglah menemuiku. Baginda Han sudah kembali. Selamat datang Baginda Khan yang berjaya. Kau berhasil merebut pasukan Kertapati, tanpa pertumpahan darah. Mari minum ini. Putriku yang durhaka itu membuat banyak masalah untuk Baginda Han di kemiliteran. Saya juga ingin berselang untuk Baginda Khan. Terima kasih atas pengertian Raja Serigala. Mata elang pasukan Kertapati adalah jaringan intelijen penting pasukan kami. Dulu, Kertapati memberikan mata elang kepada Aruna. Sekarang Aruna sudah meninggal. Saya tidak tahu kapan Baginda Khan akan menjembalikan mata elang kepada saya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Raja Serigala bisa mencarinya sendiri. Akhir-akhir ini, situasi di istana tidak stabil. Saya mohon kalian semua maju dan mundur bersamaku. Jika ada yang bersekongkol dengan Yuzu Azing dan merugikan kerajaan guru, aku pasti akan memenggal kepalanya sebagai peringatan. Baginda Kanyong Bijaksana. Sialan. Seorang anak dari Selir tidak pantas duduk di singgasana kulit serigala ini. Baskara, kau sudah menginjak-injakku begitu lama. Aku sudah muak. Baginda Khan, ini sudah tengah malam. Sisa-sisa pasukan Kertapati bersekongkol dengan wilayah selatan. Suku-suku di perbatasan utara mulai bergejolak. Ayahanda Han tidak mengizinkanku menyentuh Kertapati. Itu benar. Baginda Khan. Pemberontak di wilayah selatan memang bukan bawahan Jenderal Kertapati yang lama. Mereka akan memberontak cepat atau lambat. Baginda Khan tidak perlu menyalahkan diri sendiri.
Putri, Baginda kan sudah begadang tujuh hari berturut-turut. Cepatlah buyuk dia. Serahkan padaku. Beraninya. Para gembala di perbatasan utara berbuat onar. Sebenarnya karena kekurangan cadangan pangan musim dingin, kita bisa membuka lumbung untuk membantu rakyat. Pada saat yang sama, kirim jenderal kepercayaan dengan alasan mengawal pasokan makanan untuk diam-diam menyelidiki pergerakan berbagai pihak. Laporan kenegaraan ini tidak perlu terburu-buru sekarang. Seluruh kerajaan gurun ada di pundak Anda. Baginda Han harus beristirahat. Baskara, kau sudah banyak membantu. Aku tidak ingin kau jatuh. Gayatri, kali ini, apa lagi yang kau inginkan? Menginginkanmu. Baginda Khan, kau seharusnya sudah tenang sekarang. Apakah permintaanku tadi malam belum cukup? Tak tahu malu. Benar saja, semua pria sama saja. Satu sentuhan mesra. Lebih efektif daripada nasihat apapun. Baginda Khan, aku lapar. Sajikan makanan. Putri. Panggil tabib istana. Melapor, Baginda Han. Ini adalah racun akonitin yang mematikan dari padang rumput. Apakah ada penawarnya? Dalam tubuh putri ada banyak kasturi. Akonitin ini sudah dinetralisir. Bagus. Hamba undur diri. Baginda Khan, dia sudah mengaku. Pelayan dapur yang baru, Juwita, mengatakan Chandra memberinya uang dalam jumlah besar, dan berjanji akan membawanya ke kediaman setelah selesai. Baru setelah itu, dia memasukkan racun ke dalam makanan Anda. Kau boleh pergi dulu. Baik. Mengapa kau masih meminum pil pesona giok? Pil pesona giok bisa membuatku bertubuh ramping dan berkilat seperti salju. Benarkah? Menurutmu, kau meminum obat ini agar aku lebih menyayangimu, bukan sengaja meminumnya karena tidak ingin hamil? Benar. Kau membohongiku lagi. Sejak awal, kau tidak pernah berpikir untuk memberiku seorang anak.
Bukan, dengarkan penjelasanku. Sudahlah, aku lelah. Mengingat kau melayaniku kemari. Aku akan mengabulkan satu keinginanmu. Katakanlah. Terima kasih, Baginda Khan. Tapi keinginan Gayatri tidak akan pernah terwujud dalam hidup ini. Keinginanmu adalah kembali ke kerajaan langit? Kalian semua pasti lelah dalam perjalanan ini. Baginda kan berunding damai, menciptakan perdagangan antara kerajaan gurun dan kerajaan langit. Barulah kita bisa seperti sekarang. Terima kasih, Baginda Han. Ini adalah Putri Kerajaan Langit, jembatan penting dalam perundingan damai kedua belah pihak. Saya mengundang kalian semua hari ini, juga ingin kalian semua membawanya kembali ke Kerajaan Langit. Baginda Khan. Kerajaan Gurun dan Kerajaan Langit sudah berunding damai. Tidak perlu lagi menahan sandera. Baginda Han yang bijaksana. Padahal aku selalu ingin pulang. Mengapa pada hari ini, saat keinginanku terwujud, aku merasa enggan berpisah? Gayatri, kau bebas sekarang. Baginda Khan and a book. Aku sangat sadar. Gayatri, aku membiarkanmu kembali. Pergilah dan lihatlah. Jika di sana indah dan cerah, maka tinggallah. Jika di sana tidak bahagia, maka kembalilah. Kembalilah pada. Wah, Putri sudah, lantai ini harus dicuci bersih. Ini sandera yang dikirim ke kerajaan Gurun, kan? Mengapa dia tiba-tiba kembali? Dia kembali bersama rombongan pedagang. Entah cara apa yang digunakannya. Aku dengar dia pernah di barak militer, menari telanjang, dan dibawa ke tenda jenderal yang berbeda. Kakak. Saat itu, aku yang menjadi utusan ke kerajaan Gurun untuk mendapatkan kedamaian bagi kerajaan langit. Bukan urusan kalian untuk berbicara omong kosong di sini. Hanya seorang anak selir berani-beraninya berbicara sesumbar di sini. Orang tak suci seperti muncul di hadapan hanya mengotori mataku saja. Betul. Kau memang ayat kerajaan langit. Berani-beraninya mengajari kami. Jika aku jadi kau, aku sudah bunuh dia. Beraninya kau kembali hari ini. Aku akan menggantikan ibumu yang rendah untuk memberi pelajaran pada perempuan rendahan seperti Gayat. Apa yang ingin kau lakukan? Justru aku yang ingin bertanya. Selir utama, apa yang ingin kau lakukan? Istana belakang bilam saatnya kau kuasai sendirian. Pengawal. Seret wanita dan hukum mati dengan tongkat. Saya Paberani. Aku adalah putri yang diutus kerajaan Gurun untuk berunding perdagangan dengan kerajaan langit. Yang menyakitiku akan mati. Cuaca dingin beku begini, bagaimana bisa tanpa arang? Lutfi, cepat bakar. Arang perak ini hanya boleh digunakan oleh pelayan istanaku, baru bisa dipakai. Hari ini ku berikan padamu. Ibu. Gayatri. Ternyata Sandera bisa juga pulang. Sepertinya kemampuanmu diranjang hebat sekali. Ya. Entah jenderal mana yang kau taklukkan.
Saat itu, kerajaan Gurun menaklukkan 10 kota. Ayahanda Kaisar mengutusku sebagai duta ke kerajaan Gurun. Beliau berjanji akan melindungi Ibunda Seli. Agar head up Demaidan Tenterum. Ada titah Kaisar sebagai bukti. Kau berani kurang ajar di sini hari ini. Apa kau menentang kehendak Kaisar? Kau berani kurang ajar di sini hari ini. Apa kau menentang kehendak Kaisar? Waktu masih panjang, Gayatri. Kita lihat saja nanti. Ibu. Gayatri. Selir Kirana, Permaisuri, dimohon segera ke Istana Welas Asih untuk membahas pemilihan calon dayang dan selir. Sangat mendesak? Ada sedikit masalah di pihak selir utama. Aku akan pergi sebentar dan kembali. Ayahanda Kaisar. Apakah juru masak di istana tidak sesuai seleramu? Apa maksud Ayahanda Kaisar? Semua perbuatanmu di kerajaan Gurun, beta tak. Ayahanda Kaisar ingin membunuhku? Kau sungguh terlalu tidak pengertian. Kehormatan seorang wanita lebih berharga dari nyawa. Putri bahkan adalah martabat bangsa. Bagaimana bisa dihina? Aku menjadi sandera demi perdamaian kedua negara. Di kerajaan Gurun, beberapa kali nyaris mati. Bertahan selama ini hanya untuk pulang. Ayahanda Kaisar sungguh ingin memperlakukanku seperti ini? Hanya jika kau mati, kerajaan langit bisa memulihkan martabatnya. Untukmu atau ibumu, pilih sendiri. Dengan titah langit, Kaisar bersabda, Putri Kaisar Gayatri, lembut, baik hati, dan jujur, diutus ke kerajaan Gurun, menjadi sandera di istana raja, untuk meredakan konflik perbatasan. Demikianlah titah ini. Mungkin. Pada hari aku diutus ke kerajaan Gurun, Ayahanda Kaisar sudah memutuskan menggunakan kematian untuk menjaga martabat kerajaan langit. Gayatri, beta izinkan kau kembali. Kau pulanglah, lihat. Jika di sana indah dan cerah, kau tinggallah. Jika di sana kau tidak bahagia, kau kembalilah ke sisi beta. Aku sama sekali bukan aib negara, kalianlah yang aib. Aku sama sekali bukan aib negara, kalianlah yang aib. Mengorbankan seorang wanita demi negara. Lalu apa gunanya para jenderal memanfaatkan wanita, tapi juga meremehkannya? Kalianlah yang paling tak tahu malu. Pemberontak, sungguh pemberontak, penjaga. Bunuh aib ini di tempat. Aib, kau bahkan ingin membunuh ayahmu? Pepatah lama mengatakan, jika ayah tak berlaku sebagai ayah, maka anak takkan berlaku sebagai anak. Jika Ayahanda Kaisar memaksaku mati, aku hanya bisa berjuang sendiri. Seret dia keluar. Perintahkan bunuh diri. Seret dia keluar. Perintahkan bunuh diri. Tunggu. Aku sebagai Han tidak tahu bahwa kerajaan langit bertindak begitu angkuh. Siapa yang memberanikan kalian?
untuk menyakiti ratuku dari kerajaan gurun. Baskara. Tidak apa lagi. Yang mulia hari ini telah menodongkan pedang pada ratuku. Entah bagaimana yang mulia akan menyelesaikan masalah ini. Ratu. Benar, Ratu. Apa yang mulia ada keberatan? Yang mulia begitu tidak menghormati Ratu. Apa ini berarti menghina kerajaan gurun? Apa yang mulia tidak ingin berunding damai dan ingin berperang? Tapi sepengetahuanku sebagai Han, pasukan kerajaan langit saat ini tidak sampai 10.000. Entity bawah serangan utama kerajaan gurun. Bisa bertahan berapa hari? Tadi ayahanda berbicara dengan nada yang agak kasar. Semoga Ratu bisa memaafkan. Mengapa kau datang? Karena sudah dinobatkan sebagai ratu, seharusnya menemani ratu pulang ke rumah orang tua. Tidak mungkin. Gayatri Sadarla. Dia sedang berakting. Apa yang ada di kepalamu? Sedang kau buat lagi? Untuk apa kau mengikutiku? Setelah tidur denganku, kau pikir bisa lari? Kau anggap aku ini apa ha? Semuanya sudah diatur. Aku kebetulan menemanimu kembali untuk meminta pengakuan dari ibumu. Sekembalinya, akan ada upacara penobatan ratu. Putri Beta hari ini pulang ke rumah orang tuanya. Hati Beta sangat lega. Istriku tercinta berjasa dalam mendidik. Mulai hari ini dinaikkan pangkat menjadi selir utama dan dianugerahi tempat tinggal di istana abadi. Ananda berterima kasih atas anugerah Ayahanda Kaisar. Gayatri. Ratu tidak enak badan. Cepat panggil tabib istana. Bajang Dekon. Gayatri tidak apa-apa. Kau muntah-muntah begini. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Kau akan menjadi ayah.